Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Acilos Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk minggu ini dan juga pergerakan beberapa indeks yang saya pikir sudah mengalami koreksi terutama pada sektor tambang yang kemarin salah satu penggerak composite atau USG itu sendiri. Dan saya pikir rotasi sektor yang sudah mungkin dimulai kembali dari tambang menuju consumer atau properti atau teknologi ataupun juga industri yang memungkinkan untuk kembali rally atau bullish. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai. Review kepada ISG kali ini masih cukup sama. Jika dia tidak mampu menembus area 6.694 yang merupakan area all time high, saya pikir momentum untuk koreksi masih cukup bagus. Dengan chances yang memungkinkan kita mendapatkan posisi buy on weakness kembali. Posisi koreksi bisa mencapai area 6.511 sampai 6.484. Kalau kita lihat memang dari potensi RSI dan MACD sudah mengindikasikan bullish yang cukup kuat. Dan saya pikir koreksi wajar memungkinkan kesempatan INDXG untuk retracement sehingga nanti pantulan akhirnya ketika koreksi itu sudah terjadi mengalami kenaikan yang cukup bagus pula. Dan selama area 6.511 ini sampai 6.484 mampu bertahan, saya pikir tidak mungkin menuju area demand lanjutan di bawahnya ya. Bergerak di range harga 6.389 sampai 6.358 yang merupakan area supply terdahulu. Baik, saham pertama yang akan saya review ada saham teknologi NFCX. Di sini posisinya sudah cukup bagus, dia sudah retest area minor demand-nya di range 9125 sampai 8825. Namun di sini memang ada posisi demand gap ya, di range 8225 sampai 8075. Jika dia mampu melewati area base-nya ini, area supply-nya ini, potensi saya pikir bisa mengalami kenaikan sampai di 10.900, lalu target lanjutan itu bisa mencapai di 11.950. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah mengindikasikan bullish ya. Jadi saya pikir momentum di NFCX sudah ada ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry buy on breakout di posisi minor supply-nya ini atau melakukan buy on weakness di area demand-nya. Selanjutnya ada HDIT. Salah satu saham gorengan di sini yang sudah membuat area sideways, kemudian dia naik sesuai dengan momentum dari teknologi dan sekarang sudah terkonsolidasi ya. Membentuk dua range pergerakan 364 sampai 356 dan juga di area support di 298 sampai 284. Dan dari ISG yang saya pikir momentum teknologi mungkin saja akan berulang ya. Melihat dari MACD dan RSI-nya sudah cenderung bagus. Posisinya dia sudah reject kembali area support yang dimana sudah di retest ya. Di breakout di tanggal 8 dan di retest di Jumat kemarin. Posisinya close cukup bagus di 5%. Kemungkinan besar akan menguji area 364 sampai 356. Jika mampu tersebut diuji, area tersebut jebol, saya pikir potensi bisa mencapai area 394 dan juga sebagai area high-nya bisa mencapai di 472. Bagi teman-teman yang tertarik bisa melakukan buy on weakness di 298 sampai 284 jika diberikan kesempatan, atau bisa entry dengan indikasi buy on breakout ya di 364 sampai 356. Lalu ada Digital Media Maxima atau DMMX. Posisinya masih cukup sama ya, bergerak di range minor demand sesuai dengan area yang kita pakai, bergerak di range harga 2540 sampai 2450. Dan dari MACD dan RSI sudah mengindikasikan ingin golden cross juga ya. Saya pikir momentum DMMX sangat bagus ya. Dan kalau kita lihat dari time frame kecil, di sini ada momentum dia membentuk double bottom ya. Jika dia membentuk double bottom, saya pikir potensi bisa menuju area break bullish di 2960. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area kuning, area 2540 untuk melakukan buy on breakout.
Dan teman-teman bisa memperhatikan nanti di area 260 sampai 2610 yang merupakan area minor supply yang akan diuji kembali. Mengapa? Karena minggu lalu sudah diuji namun tidak cukup kuat ya. Selanjutnya ada saham Tefas. Di sini Televas Indonesia juga memiliki pola yang sama, bergerak di area demand di 5.150 sampai 4.775. Jika kita melihat potensinya juga cukup sama, dia bentuk double bottom di sini. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan area entry-nya di 5.150 atau di weakness-nya di 4.775 dengan potensi akan break minor supply-nya di range harga 5.350 untuk menuju potensi 6.100. Jika area 6.100 tembus, saya pikir potensinya bisa mencapai area 6.725. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah mengindikasikan bullish ya. Jadi saya pikir teman-teman yang tertarik untuk saham dari Televas bisa mempertimbangkan untuk entry. Lalu kita akan bergerak ke induk teknologinya, yaitu adalah Kren di sini. Kren membentuk pola reversal wedge pattern. Bagi teman-teman yang tertarik bisa entry dan pastikan dulu dia close di atas 119 ya, yang merupakan area demand yang akan diuji terus-menerus saya pikir. Di sini ada pengujian pertama di 20 Mei, kemudian diuji kedua di 15 Juli, dan akan diuji kembali di minggu depan. Dan saya pikir ketika dia menguji, dia membentuk uptrend bullish. Ketika dia menguji, dia membentuk uptrend bullish. Saya pikir potensinya cukup sama, apalagi membentuk pola reversal wedge pattern. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI itu sendiri sudah ingin mengindikasikan bullish. Dengan MACD ingin melakukan golden cross, dan RSI sudah bergerak menuju area jenuh jual. Jadi saya pikir teman-teman bisa memperhatikan Kren untuk selanjutnya. Lalu updating terkait Bank BUMN ya. Bank BUMN di sini bagi teman-teman yang ingin entry bisa mempertimbangkan buy on weakness di 4.210 sampai 4.170. Taking profit bisa mencapai area 4.710 ya. Teman-teman yang entry misalnya di 4.200-an bisa mempertimbangkan stop loss-nya nanti di area 4.100. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih cukup uptrend bullish, namun harap berhati-hati, indikasi ingin melakukan koreksi bisa saja ya. Selanjutnya ada saham BBNI. BBNI di sini melakukan koreksi dan sudah di retest ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area 6.750 sampai 6.675 untuk entry ya. Dan bagi teman-teman yang entry di area kuning bisa mempertimbangkan area cut loss-nya saya pikir di 6.600. Jika teman-teman entry di area kuning dan breakdown ke bawah 6.600, teman-teman bisa cut loss dulu. Mempertimbangkan meminimalkan risiko ya. Dan kalau kita lihat dari RSI sudah mengindikasikan jarum panah ke bawah ya. Saya pikir potensi koreksi sudah akan dimulai. Jika ada koreksi sehat, saya pikir bisa mencapai area 6.375. Di sini merupakan area demand ya. Kemungkinan dia akan retest demand atau paling tidak dia membuat base itu cukup lebih baik ya. Potensi masih cukup ada mencapai 7.475. Lalu ada konstruksi dari BUMN, ada PTPP. PTPP di sini membentuk candle yang cukup bagus. Dia akan menguji area 1.410 sampai 1.375. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham PTPP, bisa mempertimbangkan area entry-nya di 1.225 ya, untuk lakukan buy on weakness. Selama MACD-nya masih terakumulasi bagus, saya pikir potensi PTPP untuk bergerak naik masih cukup besar. Tapi patut diingat di sini RSI sudah menandakan jenuh beli. Ketika ada jenuh beli, teman-teman sebaiknya mempertimbangkan untuk melihat potensi dari koreksinya itu sendiri untuk melakukan buy on weakness. Lalu ada ADI juga berposisi yang sama, sudah retest, kemungkinan besar target upside-nya bisa mencapai area 1.485. Kalau kita lihat dari RSI dan MACD juga hampir posisi sama ya dengan saham PTPP tadi. Teman-teman bisa mempertimbangkan untuk entry ketika buy on weakness ketika ada koreksi. Kemungkinan besar saya pikir koreksinya bisa mencapai area 1085 sampai 1055 untuk area koreksinya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Adikarya bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Lalu kita berlanjut kepada saham Wijaya Karya atau WIKA. Posisinya hampir sama dengan posisi PTPP. Kemungkinan bagi teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan area 1365 atau di 1245 untuk entry. Upside profit bisa mencapai area 1525
sampai 1620. Ini merupakan saham swing trade yang sudah kita bahas dan teman-teman saya yakini sudah entry di bawah 1000 ya. Saya himbau lagi, RSI-nya sudah mengalami jenuh beli, saya pikir potensi koreksi cukup ada di saham properti dan konstruksi nantinya. Teman-teman bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness saja ya untuk saham Wika ini. Lalu kita ke saham properti, ada ASRI di sini. ASRI saya pikir posisinya membentuk seperti pola inverted head and shoulder ya. Tetapi jika memang terbentuk head and shoulder, teman-teman bisa memperhatikan area 166 untuk entry sebagai area low yang sama. Memang indikasinya sudah hampir sideways ya dari tekanan pergerakan harga secara osilator RSI. Namun dari MACD sendiri masih mengindikasikan bullish. Namun bullishnya sudah mengalami pelemahan. Potensi masih cukup ada jika dia mampu breakout di 203 sampai 199, menjadi kabar bagus juga ketika dia mampu breakout. Namun jika dia tidak mampu breakout dan koreksi, saya pikir potensi bisa mencapai area 166 yang merupakan area inverted head and shoulder-nya. Lalu kita akan beranjak ke Lippo Karawaci, LPKR. LPKR sendiri masih bergerak sideways ya, saya pikir bergerak di range harga 153 sampai di 172. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Lippo Karawaci atau LPKR, bisa mempertimbangkan area 153 untuk melakukan buy on weakness dengan target profit di atas 172 atau di atas 160. Kalau kita lihat dari MACD-nya sudah mengindikasikan pelemahan distribusi ya. Namun jika masih fase distribusi, teman-teman saya pikir bisa mempertimbangkan untuk entry buy on weakness. RSI-nya tidak cukup mencolok sebagai pergerakan gambaran dari tren harga dan volumenya, dan saya pikir potensi LPKR untuk koreksi masih cukup ada untuk lakukan buy on weakness. Lalu kita ke Bumi Serpong Darmain atau BSDE. Di sini posisinya cukup bagus ya. Dia mampu breakout di area 1115-nya yang dahulunya kita prediksi memang membentuk bearish channel dengan breakout yang cukup kuat dan sudah retest ya. Posisi cukup besar, bisa breakout ya saya pikir. Kalau kita tarik secara gambaran bisa breakout di 1155 sampai 1145 sekarang. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area breakout dulu atau ketika dia retrace dan koreksi, saya pikir bisa mencapai area 1060 sampai area 1020 ya untuk buy on weakness-nya. Lalu kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah sangat uptrend ya. Ketika posisi sudah sangat uptrend, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness dulu atau bisa menghindari dulu ketika ingin melakukan buy on breakout dengan catatan volume yang didukung juga ketika posisi breakout. Lalu kita akan beranjak ke Sumarecon SMRA. Posisi SMRA di sini masih cukup bagus, dia sudah sesuai dengan target ya. Ketika teman-teman entry di 765 dengan target profit kita di 935, saya pikir sudah sesuai. Namun kalau kita lihat dari posisi RSI dan MACD masih belum tentu juga pergerakannya. Dan kalau kita lihat secara pola gambar, saya pikir masih cukup bagus. Namun ketika ada volume koreksi, teman-teman bisa menghindari dulu ya. Karena saya pikir RSI-nya sini sudah cenderung menunjukkan ke area bawah. Posisi koreksi saya pikir bisa mencapai area 890 yang merupakan area retest yang terjadi di 7 Oktober dan sudah membuat beberapa base 3-5 candle ya. Itu menjadi kabar bagus juga untuk kita untuk entry buy on weakness. Selanjutnya ada saham True di sini. True salah satu saham yang volatile dan high risk. Melihat dari MACD dan RSI sudah uptrend, volumenya cukup bagus, saya pikir secara akumulasi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area entry di koreksi dan taking profit di 310 yang merupakan area gapnya. Dan di sini range-nya saya pikir 310 sampai 290. Kemudian ada area gap di atas juga di 494 jika memang polanya cukup bagus ketika dia breakout area ini dengan volume yang cukup kuat. Selama tidak mampu breakdown ke bawah ya, saya pikir kalau kita lihat batasan tidak mampu breakdown di bawah 204,
saya pikir momentum untuk saham terus bergerak naik masih cukup besar. Lalu kita akan membahas saham real di sini. Real di sini sudah membentuk candle doji. Untuk break bullishnya saya pikir di 107 dan bisa memperhatikan area krusial di 113. Jika 113 mampu kuat dijebol, potensi bisa mencapai area 119. Kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung ingin menandakan bullish dengan volume distribusi sudah mengalami pelemahan juga. Jadi saya pikir bagi teman-teman yang tertarik untuk saham real bisa memperhatikan dua area 107 dan 113 ya, dan taking profitnya bisa di 119 saya pikir. Selanjutnya ada saham Hexa, salah satu saham penyedia alat-alat berat untuk pertambangan. Di sini posisinya sudah baru saja melakukan dividen di akhir September. Posisinya dia sudah mampu break area supply di 4030 sampai 3890. Kemungkinan besar target upside-nya saya pikir bisa mencapai area 4680 yang merupakan area demand gap, area supply gap-nya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan dan menimbang untuk entry di area minor demand ini yang sudah dijadikan supply terdahulu pada range harga 4030 sampai 3890. Nah, teman-teman bisa melakukan buy on weakness. Namun jika teman-teman ingin menunggu di area 3800 saya pikir masih cukup riskan ya. Saya pikir tidak kemungkinan diberi lagi harga murah. Dari posisi MACD sudah menandakan akumulasi dengan bertahap dan volume distribusinya sudah sangat mengalami pelemahan. Jadi saya pikir posisi Hexa masih cukup bagus untuk upside-nya di 4680. Lalu ada laba di sini, teman-teman bisa memperhatikan laba dan dia kemarin melakukan refleksi ya, rebound. Kalau kita lihat range harga reboundnya itu di range 210 sampai 204 yang sudah di retest di 2 minggu lalu ya, pada 4 Oktober dan 5 Oktober. Kemungkinan besar polanya juga sama. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan saham laba di 204 untuk lakukan entry. Selama dia mampu bertahan di area 188 saya pikir masih sangat menarik untuk laba. Momentum dari akumulasi juga menandakan sudah sangat bagus. Jadi saya pikir upside-nya masih cukup ada untuk saham laba bergerak untuk bullish. Lalu ada saham CAK ya, salah satu saham high risk juga. Teman-teman bisa melakukan entry di 83 untuk melakukan buy on weakness. Dengan area stop loss saya pikir jika dia jebol di bawah 80 teman-teman bisa melakukan cut loss. Dan selama area 80 masih bertahan dan terjaga saya pikir masih cukup bagus. Namun jika teman-teman tidak ingin entry di 83 dan ingin menimbang untuk entry di 77 sampai 76 itu juga cukup bagus yang merupakan area demand. Tapi kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih menandakan distribusi. Jadi saya pikir untuk fast trade bisa saja melakukan buy on weakness ketika bidnya merah dan jual ketika overnya hijau ya untuk saham CAK. Lalu kita akan lanjut di saham teknologi terakhir ada MLPL. MLPL di sini menjadi kabar bagus, dia membentuk base ya. Selama dia membentuk base saya pikir posisinya sangat bagus untuk diakumulasi jika teman-teman tertarik. Namun jika teman-teman tidak tertarik di area range 406 sampai 342, teman-teman bisa menunggu di area range 232 sampai 206 yang merupakan area base demand-nya juga. Selama dia bergerak di area base demand dan tidak breakout ke bawah dengan potensi breakdown, saya pikir penjagaannya 338 ya sebagai batasan terakhir. Namun jika dia masih bergerak sideways, saya pikir dari sisi akumulasi teman-teman bisa melacak secara prosumer ya apakah ada penimbunan jumlah lot dari beberapa broker atau bandar yang melakukan aksi beli secara perlahan di saham MLPL ini. Karena potensinya masih cukup besar saya pikir. Dari MACD dan RSI sudah mengindikasikan bullish juga, volume distribusi sudah mengalami pelemahan secara 3 harian dan secara tren pergerakan juga RSI sudah ingin menandakan posisi jenuh jual. Jika posisi jenuh jual sudah diperoleh, saya pikir untuk dimulainya kembali pembelian sudah layak saya pikir dan bisa kita manfaatkan secara akumulasi secara bertahap ya. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan.
Bagi teman-teman tertarik, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga saja minggu ini kita diberikan lagi cuan bersama, dan sobat joker trader juga mampu menumbuhkan porto dan juga bisa meminimalkan risiko ya. Pilihlah saham-saham yang menarik bagi teman-teman dan sesuai dengan risiko dan money manajemennya. Sekian dulu dengan ulasan saham hari ini, saya ucapkan terima kasih.